Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu metode dalam menyelesaikan persamaan diferensial linear tak homogen, yaitu dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Eka Aprilia, Anissa Fadilah, dan Irfa Adis Fabela. Oke, langsung saja. Secara umum, dalam persamaan diferensial terdapat dua jenis solusi. Solusi pertama yaitu solusi homogen YH, dan solusi yang kedua yaitu solusi power tertentu YP. Jadi, pada solusi homogen, ruas kanan dari persamaan itu sama dengan 0, dan tertentu yaitu ketika ruas kanan tidak sama dengan 0, dan gabungan antara keduanya itu disebut sebagai solusi total dari persamaan diferensial. Atau bisa juga solusi total itu Y sama dengan YH ditambah dengan YP. Oke, lanjut. Apa itu metode koefisien tak tentu? Nah, jadi metode koefisien tak tentu ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang tidak homogen, yaitu yang memiliki ruas kanan tidak sama dengan 0. Nah, jadi di sini kan metode koefisien tak tentu itu kita misalkan bahwa kita memiliki persamaan diferensial yang ruas kanannya tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi ini bentuk umumnya Y pangkat N plus AN min 1 X Y pangkat N-1 ditambah titik-titik plus A1 X Y aksen ditambah A0 X Y sama dengan GX. Nah, metode koefisien tak tentu juga digunakan untuk mencari YP saat kita sudah mengetahui YH-nya. Tahu solusi homogennya ya. Untuk syarat menggunakan koefisien tak tentu itu adalah suku-suku YH atau solusi homogen maupun di YP atau yang tertentu tadi harus saling bebas linier. Atau juga bentuk suku-suku pada ruas kiri dan kanan harus bebas linier ya. Jika tidak, nanti bentuk asumsinya perlu disesuaikan. Secara umum ada 3 kasus utama dalam metode koefisien tak tentu. Yang pertama yaitu ada polinomial, terus yang kedua ada fungsi eksponensial, dan yang ketiga adalah fungsi trigonometri. Nah, nanti kita akan bahas masing-masing dari kasus ini ya. Pada kasus 1 atau kasus polinomial ini, Gx sama dengan Pn X. Kasus ini terjadi ketika ruas kanan merupakan polinomial berderajat n. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa solusi partikularnya adalah Yp sama dengan An Xn plus An-1 X pangkat N-1 plus titik-titik plus A1X plus A0. Nah, di sini ada contoh dari kasus 1. Soalnya tentukan solusi Y pangkat 2 aksen min 5Y aksen plus 6Y sama dengan 2X min 7. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mencari solusi homogennya atau YH-nya, yaitu dengan R kuadrat min 5R plus 6 sama dengan 0 ya. Ini sudah pernah dibahas sebelumnya, dan kita faktorkan R min 2 dan R min 3 sama dengan 0. Lalu kita akan mendapatkan R min 2 sama dengan 0 atau R min 3 sama dengan 0, R sama dengan 2 atau R sama dengan 3. Maka didapat YH sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita mencari solusi dari YP-nya. Kita asumsikan YP sama dengan A1X plus A0, itu menjadi YP aksen sama dengan A1 dan YP double aksen sama dengan 0. Sekarang kita bisa substitusikan nilai YP aksen sama dengan A1 dan YP double aksen sama dengan 0 ke dalam
soal yang telah diberikan, yaitu Y double aksen min 5Y aksen plus 6Y sama dengan 2X min 7. Itu akan didapat, tadi kan Y double aksen 0 ya, jadi 0 dikurang 5 A1 tadi Y aksen ditambah 6 dalam kurung A1 X plus A0 sama dengan 2X min 7. Lalu kita operasikan, kita hilangkan 0 yang di depan, jadi min 5A1 plus 6A1X plus 6A0 sama dengan 2X min 7. Nah, ini juga bisa kita ubah dengan A1X plus dalam kurung 6A0 min 5A1 sama dengan 2X min 7. Nah, di sini karena 6A1 itu mempunyai variabel X dan 2 ini mempunyai variabel X juga, maka 6A1 itu sama dengan 2. Dan dari sini kita dapat A1 sama dengan 2/6 atau sama dengan juga 1/3. Nah, sekarang kita pecah yang 6A0 min 5A1 itu sama dengan min 7. Nah, di sini karena tadi A1 sudah ketemu ya nilainya, yaitu 1/3, jadi kita langsung substitusikan saja ke dalam persamaan ini, yaitu 6A0 min 5 1/3 sama dengan min 7. Nah, di sini didapat 6A0 sama dengan min 7 ditambah 5/3 atau A0 sama dengan min 16/3 dikali 1/6 sama dengan min 8/9. Nah, tadi kan YP itu sama dengan A1X ditambah A0, dimana nilai A1X itu A1 tadi 1/3 ya, X sama nilai A0 itu min 8/9. Nah, ini untuk solusi keduanya yang tadi, karena Y sama dengan YH plus YP, maka kita gabungkan dari nilai yang sudah didapat YH atau solusi homogennya dan YP yaitu solusi tertentunya tadi ya. Maka YH tadi C1E pangkat 2X plus C2E pangkat 3X kan ditambah dengan YP nilainya 1/3X min 8/9. Jadi ini merupakan solusinya ya, dari Y double aksen min 5Y aksen plus 6Y sama dengan 2X min 7. Nah, sekarang kita akan masuk ke kasus yang kedua, yaitu kasus fungsi eksponensial yang dapat dituliskan dengan Gx sama dengan KE pangkat AX. Nah, fungsi ini digunakan ketika ruas kanan merupakan suatu fungsi eksponensial. Oleh karena itu, kita akan mengasumsikan solusi tertentunya adalah YP sama dengan AE pangkat AX. Nah, untuk kasus 2 kita berikan contoh juga ya. Tentukan solusi Y double aksen plus 2Y aksen sama dengan 6E 2X. Oh, ini typo ya, ada Y double aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan 6E 2X ya, yang benar ya. Jadi di sini ada plus Y-nya. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang tadi, kita harus mencari solusi homogennya dulu, lalu kita mencari solusi tertentunya, dan setelah itu kita akan menggabungkan YH ditambah dengan YP. Nah, yang pertama, solusi homogennya atau YH itu kita ubah dulu aksennya, double aksen berarti R pangkat 2 ya, ditambah 2R tambah 1 sama dengan 0. Ini kita pakai yang homogen dulu ya. R plus 1 sama R plus 1 sama dengan 0, ini kita faktorkan jadi seperti ini ya, dan kita akan mendapatkan R plus 1 sama dengan 0 atau R plus 1 sama dengan 0 dan R sama dengan min 1 atau R sama dengan min 1 juga ya, sama. Maka YH sama dengan C1E pangkat min X ditambah C2X E pangkat min X.
Nah, untuk langkah yang kedua, kita akan menentukan solusi YP-nya ya. Nah, di sini kita asumsikan bahwa YP itu sama dengan AE pangkat 2X. Nah, YP aksen sama dengan 2AE pangkat 2X dan Y double aksen sama dengan 4AE 2X. Nah, sekarang karena tadi udah diasumsikan ya, sekarang kita substitusikan nilai YP aksen, dan YP double aksen ke dalam soal yang diberikan, yaitu Y double aksen plus 2Y aksen plus Y sama dengan 6E pangkat 2X. Setelah disubstitusikan, didapatkan 4A E pangkat 2X ditambah 2 dalam kurung 2AE 2E pangkat 2X ditambah AE pangkat 2X sama dengan 6E pangkat 2X. Nah, kita operasikan yang ada kurungnya ya menjadi 4 AE pangkat 2X ditambah 4 AE pangkat 2X ditambah AE pangkat 2X sama dengan 6E pangkat 2X. Jadi kita lihat unsur di ruas sebelah kiri itu sama ya, jadi bisa kita jumlahkan. Jadi 9A E pangkat 2X sama dengan 6E pangkat 2X. Karena sama-sama ada E pangkat 2X di ruas kanan dan kiri, jadi kita bisa bagi dengan E pangkat 2X jadi hilang, jadi akan didapat 9A sama dengan 6 dan A sama dengan 6/9, atau juga bisa ditulis dengan A sama dengan 2/3. Nah, YP itu diasumsikan dengan AE pangkat 2X. Nah, nilai A-nya tadi berapa? Nilai A-nya 2/3. Maka YP-nya itu akan sama dengan 2/3 E pangkat 2X. Dan untuk langkah selanjutnya, untuk mencari solusi total tadi ya, itu rumusnya Y sama dengan YH plus YP, di mana Y itu adalah solusi totalnya. Nah, tadi YH-nya kan sudah ya, YH-nya dengan nilai C1E pangkat min X ditambah C2X E pangkat min X ditambah tadi YP-nya juga sudah diketahui, yaitu 2/3 E pangkat 2X. Jadi itu solusi dari soal yang diberikan. Mungkin kita akhiri dulu ya video pembelajaran kali ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan part 2 untuk kasus yang ketiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.